Welcome guys. Jadi sore ini kita kembali di Kata Diktif Channel dengan yang pasti bintang tamu yang pasti seru dan kaya akan wawasannya. Jadi kita akan perkenalkan, tapi lebih baik kenalan sendiri. Bro, lu cerita bro, siapa lu bro? Ya, halo bro dan sis, saya Haris Husaini, salah satu bisa disebut tokoh pemuda yang ada di Kampung Rawados, Pondok Kopi, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Luar biasa coy, tokoh muda ya kan. Biasanya gini bro, kalau bicara tokoh pasti sudah melakukan apa aja nih, ya kan. Nah lu ceritain dikit aja, apa sih bisa lo sampai cerita jadi seorang tokoh di sana? Oh gitu. Jadi gini, perjalanan dari saya ya, kebetulan ada sedikit pengalaman di hidup saya adalah ketika saya waktu masih kecil ini ya, kita bahas masih kecil dulu ya Bang. Iya ya? Betul. Nah, pada saat saya masih kecil itu, saya belum bisa nih Bang, melihat teman-teman atau anak-anak yang sebaya saya itu tidak mempunyai suatu fasilitas umum seperti taman bermain yang layak ataupun juga seperti buat bermain olahraga yang layak juga gitu kan. Akhirnya lambat laun, tahun demi tahun saya mencari relasi kemana-mana. Alhamdulillah semenjak meranjak agak dewasa, saya dapat kesempatan untuk bertemu salah satu kawan akrab lah bisa dibilang, ya kan, kita nggak sebut namanya. Beliau sangat mensupport dan membantu saya karena apa yang saya ucapkan ke beliau ini sangat mengagumkan sekali. Oke. Gue potong dulu. Sorry, gue potong dulu. Sejak umur berapa lu sadar akan tentang fasilitas umum, sarana olahraga? Lu kayak RW jadinya. Ya kan? Itu juga Bang. Iya kan? Jadi kayak RT, kayak RW, kayak enggak relatif gini. Relatif orang yang berpikir itu adalah orang yang sudah, maaf ya, umurnya sudah berumur lah. Oh gitu. Ya kan? Jarang anak kecil tadi lo bilang atau remaja berpikir itu. Nah, kita dari awal lagi nih. Sejak umur berapa lu berpikir tentang masalah itu? Oh, kalau dari umur sih saya sejak umur 15 tahun sudah memikirkan hal itu, Bang. Sejak umur 15 tahun? 15 tahun. Kenapa? Apa yang memicu lu untuk itu? Karena saya melihat generasi-generasi yang di bawah saya ini, kalau saya ada pembiaran, bagi saya gitu ya. Karena sedikit, kebetulan saya juga dilatih di suatu perguruan, di mana kita ditimpa ilmu di sana untuk menjadi seorang pemuda yang pelopor bukan pengekor. Widih. Ya kan? Kita sebagai anak pemuda. Guys. Ya. Enggak ini jujur itu sangat langka ya. Gua hampir nggak nemuin ya. Karena gua sendiri tuh ketika udah menikah lah gua, baru mikir bahwa fasilitas apa segala macam ternyata kita harus mikirin juga. Ya, harus Bang. Bukan hanya pemerintah doang. Betul. Harus ada dorongan gitu ya kan. Luar biasa ya. Betul ya. Oke, lanjut ceritanya. Jadi ketika saya sudah ditimpa ilmu oleh guru saya, kebetulan beliau nggak bisa spill tuh? Nggak. Gurunya siapa gitu-gitu? Gurunya kebetulan. Ini tempat kita berbagi ya kan, kalian ya, teman-teman mau berguru. Kebetulan guru saya bersyukur ditemukan oleh guru suatu perguruan pencaksilat yang kita bangun dari awal sekali sampai sekarang sebesar ini. Ya, nama sanggarnya adalah Sanggar Sinar Batavia. Mungkin di DKI Jakarta sudah hatam. Kita merintis dari benar-benar itu lapangan kebon sampai benar-benar nggak layak lah Bang gitu untuk kita tempat latihan. Makanya saya bilang saya pengen banget gitu punya cita-cita gitu kan, punya fasilitas umum dan taman anak-anak bermain untuk yang di bawah generasi saya gitu Bang. Jadi akhirnya Sanggar Batavia tadi ya? Ya, Sanggar Sinar Batavia. Sanggar Batavia lo keren sih. Mantap. Udah bikin salam kayak gini. Salam. Untuk Bang Amran Batavia memang luar biasa. Jadi singkatnya aja. Hal apa nih yang sudah lo lakuin untuk wujudin mimpi lo kan tadi kan? Mimpi lo bahwa ada fasilitas umum yang rapi, fasilitas olahraga, warga terakomodir di sana ya kan? Sudah hal apa aja yang sudah lo lakuin? Salah satu pencapaian yang sederhana ya adalah kita sekarang sudah mempunyai balai warga. Di mana balai warga itu peruntuknya untuk pertemuan, pertemuan antara RW atau antara RT ataupun keluarga
yang rumahnya di gang-gang-gang, dia nggak bisa ngumpulin kayak model arisan keluarga mereka. Nah, itu sudah satu. Yang kedua adalah kita sudah membangun fasilitas lapangan bulu tangkis yang layak. Dan kemarin pada saat sebelum 17-an Agustus, kita mengadakan Bang, lomba Mobile Legend, berikut juga bulu tangkis, tapi untuk usia di bawah SMK. Usia 15 tahun ke atas, tapi mentok kita 18 tahun. 18 tahun ke bawah lah. Itu 18 tahun ke bawah lah. Terus rahasianya apa itu bisa kayak gitu? Ya rahasianya sih kalau saya pribadi Bang ya, yang penting kita yakin aja Bang. Yakin. Mau halang. Nggak masuk akal nih. Gue harus nyari lagi. Balai warga, walaupun gua nggak tahu modelnya gimana ya, lapangan bulu tangkis, ya kan? Itu pasti butuh duit, bro. Betul. Ya kan? Kita harus fair-fairan aja nih. Jangan ngasih-ngasih mimpi yang nggak jelas ya. Kan? Gitu. Jadi, ya lu harus kasih bocorannya, bisa sampai segitu. Nggak mungkin dong iuran warga. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Walaupun warga ikut iuran. Menurut gua nih, ya kan? Nah, oke, gimana tuh? Jadi awalnya kita kompak nih. Karang Taruna RT, berikut Karang Taruna RW juga gitu kan, RW 3. Kita kompak, kita diskusi bagaimana caranya kita bisa mempunyai fasilitas yang sebenarnya itu adalah cita-cita saya, tapi saya nggak mengungkapkan bahwa itu adalah cita-cita saya, tapi saya mengungkapkan kita bersama. Betul. Jadi ini quote sedikit nih, cita-cita yang lo milikin itu akan sulit tercapai. Betul. Kalau hanya lo sendiri memimpikan. Betul Bang. Ya kan? Bagaimana cita-cita itu dimimpikan oleh teman-teman lo, kelompok lo. Ya kan? Makanya itulah saya menjadi seorang pelopor Bang. Jago juga. Kalau gue mukanya tadi gue pikir nggak sejago ini ya kan. Saya muka. Gitu udah Bang. Nih, udah cita-citanya udah sama nih, ya kan. Visinya udah sama, tujuannya udah sama. Betul. Terus kemana lagi? Pada saat itu balai warga kita sudah jadi. Ya kan yang Abang bilang tadi kan nggak mungkin dong dari iuran warga, ya kan. Nah, kita mengadakan metode namanya kita tarik iuran receh Bang. Iuran receh itu dari mulai 100 perak, 200 perak, 500 perak yang terdampar. Mungkin bahasanya terdampar di kulkas, di atas TV gitu kan. Gue suka juga tuh. Anjir, kembalinya cepean. Itu seperti itu Bang. Itu biasanya warga banyak yang menyimpan hal kayak gitu Bang. Ya sebenarnya sih ya tuh receh gitu kan. Tapi kalau misalkan kita gabungin semua, wah luar biasa Bang. Seminggu kita ngiter itu target kita dari awal perencanaan kebun dan lapangan itu kita target hampir 2 bulan Bang. 2 bulan Bang. Tiap hari? Enggak tiap hari, seminggu sekali Bang. Oh tapi udah dikumpulin tuh ya? Iya itu receh. Betul, warga itu enggak datang ibaratnya kita nyamperin. Walaupun kita memang metodenya harus jemput bola, tapi ada juga warga yang sangat apresiasi gitu. Nah saya punya recehan misalkan segepok, silakan dihitung, gitu loh Bang. Akhirnya seminggu itu kita bisa hampir dapat ya sekitar 8 sampai 1 juta lah Bang. Seminggu. Cepean 200-an tadi? Cepean 200-an itu Bang. Jadi guys, lo harus lihat di kulkas lo, di meja lo, ada cepean atau 200-an. Ya dikumpulin, mendingan dikumpulin. Ya lo kumpulin satu RW ya kan. Bukan enggak satu RW kita, malah satu RT loh. Satu RT? Satu RT kita. Kan main gue bilang gila. Oke, RT, Bang. Oke, setelah itu apa lagi? Ya, setelah boleh apakah itu cukup? Belum. Masih ada lagi. Setelah Setelah balai warga, terus fasilitas lapangan bulu tangkis, ada lagi buat musola juga Bang. Ngapain nih? Bangun musola? Bukan. Musola itu sangat membutuhkan mixer buat ketika azan ya kan. Nah, dan juga jam digital penentu waktu sholat Bang. Lu pakai metode yang sama tuh untuk itu? Oh, kalau itu kita bangun dari relasi saya sendiri. Iya. Bangun dari relasi saya sendiri. Nah, jadi gue pikir itu bisa jadi salah satu acuan lah ya. Ya. Salah satu yang bisa dicontek. Jadi jangan pernah takut untuk mencontek hal-hal yang baik. Betul lah. Justru lo bisa modifikasi. Betul. Nah, bicara fasilitas segala macam, menurut gue walaupun kita memang tidak bisa berserah dengan pemerintah, tapi menurut gue ini juga jadi kewajiban juga buat pemerintah untuk memfasilitasi itu. Harusnya gitu. Nah, dari orang yang penggerak anak muda lah ya, gue bilang ya, tokoh anak muda lah ya, paling enggak lo juga pasti ngamatin itu gitu. Betul Bang. Nah ini kan kita momennya mau pilkada nih. Iya. Colek-colek dikit nggak apa-apa dong. Ya aduh. Nggak alergi kan bicara politik kan?
Kalau untuk alergi politik saya enggak bang, enggak. ya. Saya enggak alergi politik karena tapi kita fair aja karena Betul. di sini gue pikir kita bukan mengarahkan untuk ke calon siapapun. betul. Tapi kalau lo punya calon boleh juga, Ya, ya kan? Jadi kita mau menghadapi pilkada DKJ Jakarta ya. Betul. Nah, kan? Nah, kira-kira sosok seperti apa sih yang dibutuhkan untuk Jakarta ini, bro? kalau saya memikirkan seperti ini bang, pemimpin Jakarta yang akan datang, Ya. saya berharap ya, Ya. harapan saya itu sangat sederhana. Apa? Memikirkan masa depan Jakarta ketika sudah tidak menjadi ibu kota bang. Oke. Karena apa? Karena itu akan berdampak kepada salah satunya adalah APBD. Oke. Ya kan ketika APBD kita Berkurang mungkin ya? sekarang 80-an sekian ya, Wih, 80 sih. sekian, tapi kalau menurut saya ketika ibu kota sudah pindah, kemungkinan besar itu akan berdampak buat APBD kita, Bang. Berkurang. Itu pasti akan berkurang. Walaupun saya nggak tahu lah, mungkin hitungan saya 10 sampai 15% lah. Oke. Ya kan? Nah, itu harus dipikirkan juga oleh calon pemimpin kita nih. Entah itu yang nomor 1, entah itu nomor 2, entah itu nomor 3. Oke. Harus dipikirkan juga apa program-program yang sudah berjalan. Oke. Contoh seperti KJP ya kan, Oke. Kartu Lansia Jakarta KLJ. Oke. Ya kan, dan lain sebagainya lah Ya, gitu. ya. Itu harus dipikirkan juga. Jadi memikirkan masa depan Jakarta. Betul. Tapi semua calon pasti ngomong gitu, bro. Tapi kita berharap jangan cuman hanya semoga, Bang. Oh iya. Buktinya gimana menurut lo? Ya buktinya dengan apa? Dengan visi misi mungkin para calon saya belum tahu ya visi Oke, misinya ya. oke. Mereka karena kan belum debat ini Oke, segala iya. macam kan. Oh iya, belum kita tahu. pasti kita nunggu debatnya ya. Ya, Jadi karena- buat calon mudah-mudahan ditonton ya kan. Ternyata ditonton calon ya Betul, kan. betul, Jadi betul. lu harus kasih debat yang terbaik sih, Betul, ya kan? ya. Karena rakyat Jakarta pasti nunggu itu ya kan. Ya itu pasti itu Oke. nomor 1, Bang. Itu yang saya pikirkan. Oke, Itu yang saya oke. pikirkan. Karena ketika nanti APBD berkurang, apakah itu juga masih dalam pikiran program Jakarta ke depan? Mhm. Ataukah nanti hal sebagaimana kita nggak tahu ya kan? Makanya saya pengen sekali gitu ada salah satu calon gubernur kita entah nomor 1 atau 2, 3 Iya, tuh. itu memikirkan Asal hal jangan itu 4 juga. ya. Kalau 4 jangan. Jangan ya. Jadi Kalau- harus digunain hak pilihnya. Oh jelas, kita ini manusia ketika kita pengen sesuatu harapan itu ingin terjadi, kita juga harus ikut terlibat dalam hal itu. Kita harus ikut terlibat, Bang. Pesan sponsor nih kayaknya ya kan. Oke, kita benar-benar harus terlibat. Karena gini, Oke. ketika kita tidak ikut terlibat dalam hal itu, bisa contoh kita golput gitu kan, Betul. ya kan? Nanti tiba-tiba di RW yang orang golput tersebut yang kebanyakan Ah, tidak ibaratnya ada hal-hal yang Ada program. pemerintah lakukan. iya ada program yang Contoh dilakukan. program apa? Misalkan contoh lah ya, yang sederhana aja, misalkan kayak sumur resapan Apa? Ya, oke. atau apa namanya dari apa tuh dinas pemuda olahraga ya. Oh ya. Misalkan contoh tenis meja, Sarana sarana prasarana. Oke. olahraga itu Dia nggak ada. Mereka ngamuk kan loh. pasti akan komplain, Pak. Iya. Ya kan? Iya. Mereka akan komplain. Tapi sebenarnya apa ya salah mereka sendiri? Mereka tidak menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan gitu loh. Betul. Seperti Kayaknya itu, Bang. tadi ngobrol politik aja serunya ini. Ya, enggak Bang. Tapi Itu kan nanti apa session- bahas session yang sedikit-sedikit lain lah. gitu. Session yang lain. Tapi paling Oh, nggak gini. Mungkin terakhir ya. Kita nggak usah Ya. lama-lama ya. Oke, siap. Karena tokoh kita ini sudah ditunggu untuk apa pertemuan sama ini. Maulid Nabi. Maulid Nabi. ya? Maulid Oke. Nabi. Kasih harapan lo. Pertama kepada kampung lo sendiri, Rawadas Ya. tadi yang seperti lo bilang. Karena gue pikir lo sudah dari lama, dari kecil bahkan Iya. coba ngerunut itu ya. Iya. Bagaimana fasilitasnya baik, apa segala macam. Dan lo pasti punya harapan besar untuk itu. Hmm? Yang kedua, harapan lo sebagai warga Jakarta. Kalau harapan saya untuk kampung saya khususnya ya pribadi Nih, kampung buat anak Rawadas. Rawadas. Ya. Saya sih Dengerin. pengennya ya alhamdulillah Bang yang dari dulunya kita suka apa namanya mungkin dicap lah di Polsek Duren Sawit. Gue taunya Wah, Rawadas zona Budi merah. Brother. Iya zona merah gitu kan sering tawuran lah, mabuk lah ini lain sebagainya. Tapi masih Pokoknya, alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang Oh Bang. iya berkurang. Kalau Dengan lu- adanya- tadi kalau lu bilang enggak, udah enggak itu bohong pasti. Iya enggak. Alhamdulillah sudah mulai berkurang. Oke. Karena apa? Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif, Bang. Contoh kita kemarin juga banyak anak-anak Rawadas ya khususnya Rawadas 17 gitu mereka mengadakan santunan anak yatim tiap tahun. Oh, jalan Ya tuh. kan? Jalan, Bang, Rutin? kemarin. Jalan setiap tahun rutin, Bang. Yang tadinya cuma 50 terus naik 100 tiap tahun. Kemarin pun hampir 300, Bang. 300 apa nih? Anak yatim.
300 anak yatim. 300 anak yatim, Bang. Ke-cover sama kita semua. Gile. Ya. Keren. Itu. Oke. Nah, harapan saya yang Nah, penting gimana harapan? anak-anak salah satunya adalah memikirkan masa depan kampung kita juga. Jangan apa yang sudah saya pernah lakukan dulu ya. Jangan dilakukan lagi. Ayo kita bareng-bareng lah untuk membangun kampung kita supaya menjadi kampung percontohan untuk yang ada di seluruh Jakarta, bahwa setiap kampung yang ada di Jakarta itu adalah punya penilaian atau punya kegiatan yang positif, bukan hanya rata-rata kan kampung-kampung yang sekarang ini, Bang, apalagi kemarin yang mati 7 kali Bekasi ya. Oh iya betul. Ya kan? Betul. Ya kan? Tawuran gangster segala macam itu. Nanti kita panggil orang Bekasi ya. Di tempat saya itu alhamdulillah, Bang, sudah berkurang. Sudah berkurang, bukan yang enggak ada tapi sudah berkurang. Harapan saya adalah itu sudah tidak ada lagi. Betul. Harapan saya. Betul. Dan anak-anak Kampung Rawadas khususnya bangun pola pikir masa depan. Ya, Betul. pola pikir masa depan, ya kan, banyakin kegiatan positif. Betul. Dan satu lagi adalah saya sangat mencintai kampung saya Rawadas. Biar bagaimanapun juga dialah kampung saya lah yang mengajarkan saya hingga sampai saat ini, Bang. Lu lahir di sana ya? Lahir ya, jangankan lahir di sana, Bang. Ari-ari nenek saya juga di sana, Bang. Oh, kan ya. Seperti itu. Benar. Ya, tapi kalau untuk harapan Jakarta, Ya. jadi kan kampung nih, Bang, ya. Iya. Nah, sekarang untuk harapan Jakarta adalah bagaimana saya harapan semoga apa yang sudah dijalankan gubernur-gubernur sebelumnya itu tetap dijalankan. Kalau bisa ada tambahan yang benar-benar signifikan untuk warga Jakarta, Bang. Betul. Ya. Yang harapan banget buat saya adalah jaga semua program-program yang sudah dilakukan gubernur sebelumnya. Betul. Untuk warga Jakarta. Jangan Betul. sampai itu berkurang. Karena apa? Jakarta ini salah satu kota barometer juga ya, Bang, ya. Iya dong. Ya. Iya dong. Makanya Ya ketika jendelanya Indonesia Jakarta. makanya saya bilang, Kecuali pariwisata ya Bali. ya betul. Ya, makanya saya bilang kalau untuk Jakarta ya semoga makin maju, ya kan. Kotanya makin jaya, kotanya makin maju. Sebenarnya saya sih pengen ada satu kata tuh, Bang, enak. Oke, kasih satu kata buat Jakarta. Simanjur, Bang. Kenapa tuh manjur? Sinergi, maju, dan juara. Widih, itu paslon berapa itu ya? Nggak ada, Bang. Itu paslon nggak ada. Oh, ini nggak ada Itu ya? paslon nggak ada, Bang. Tapi Oke, jadi setelah kita bincang-bincang, ini gue kayaknya butuh panjang waktu juga ngobrol sama lo nih. wah, Banyak ilmunya juga, walaupun Ya. masih muda. nggak juga. Mudah-mudahan sukses selalu. Bang. Amin. Intinya amin. gini, yang gue tangkap tadi bahwa sebelum kita juga harus menghargai Betul. gubernur-gubernur yang sebelumnya. Betul. Kadang kita suka cemooh, Ya. suka ngejek segala Betul. macam. Padahal beliau-beliau ini sudah banyak berbuat. Betul. Nah, gue sangat sepakat dengan Bro Haris tadi sampaikan bahwa teruskan jaga yang sudah baik, Ya. teruskan dan kembangkan Betul. yang masih kurang-kurang. Ya. Jadi buat teman-teman kata diktip, buat anak-anak kampung Rawadas, lo bangga harusnya punya Bro Haris di sana. Ini perlu dijaga juga ya kan. Dan yang pasti gini, kita mau menyambut pilkada, pemilihan gubernur yang baru, siapapun pilihannya benar-benar harus dipelajari dulu, Betul. ya kan? Dilihat dulu visi misinya, Ya. bahkan ditonton debatnya, dilihat apakah punya kemampuan dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang pasti jangan pernah tidak digunakan hak pilihnya. Betul, Bang. Ini yang salah. Jadi udah nggak nyoblos ya kan, ketika nggak dapat program komplain dah, Komplain. ngomel-ngomel ya kan. Ngomel-ngomel. Kurang lebih itu di kata diktip pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bro Haris. Oke, siap, sama-sama. Terus berbagi Bang Benny. kebaikan, terus Ya. berbagi tentang tingkat pedulian untuk bagaimana mengembangkan kampungnya, Betul. mengembangkan lingkungannya, dan kita sama-sama terus berjuang. Thank you semuanya. Ciao.